Seperti biasanya setiap malam Jumat, Kamis malam kita hadir di Solusi Keluarga Sakinah bersama dengan Ustaz Mariono, dan pada kesempatan malam hari ini sudah berada di studio Ustaz Mariono dengan mengambil tema di kesempatan malam hari dalam menyikapi perbedaan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kita akan berbincang-bincang di program Solusi Keluarga Sakinah bersama Ustaz Mariono. Langsung kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustaz ya? Masih seperti yang dulu. Masih sendiri ya? Iya. Sudahlah. Sudah ya? Iya. Oke Ustaz, silakan. Tema kita adalah tentang menyikapi perbedaan ini Ustaz. Oke, baiklah ya. Saya kapasitas sebagai penyuluh dan sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga, sering mengajak kepada semuanya agar masyarakat damai, umat ini damai, dan keluarga damai. Kita nampaknya harus terbiasa menyikapi secara bijak perbedaan itu. Karena memang nampaknya perbedaan itu dengan alasan apapun tidak bisa dicegah. Termasuk perbedaan menyikapi hari raya dalam keluarga. Mengapa? Kita semua tahu menikah itu tidak harus satu mazhab. Menikah itu bahkan yang lebih ekstrim ada yang beda agama, walaupun negara melarang, tapi faktanya terjadi. Karena negara juga ternyata mencatat juga orang nikah beda agama, biasanya di catatan sipil. Ya, walaupun Mahkamah Agung dan kalau nggak salah Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama sudah memfinalkan gitu ya, bahwa pernikahan beda agama itu tidak boleh. Kalau nggak salah keputusannya ya baru berapa hari itu ya, karena mensikapi ada beberapa daerah pengadilan yang membolehkan ya. Tapi baiklah ya, dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ya, kalau nggak salah, ini nampaknya perbedaan tak bisa terhindarkan. Berbeda pertama di Indonesia sendiri berbeda. Yang kedua antara Indonesia dengan Saudi ini berbeda. Lalu mengapa kita harus bijak menghadapi perbedaan? Yang pertama, kita menikah dulu umumnya mazhab sudah beda. Contoh, ya kalau kita di perguruan tinggi serupa YIN itu kan umumnya menikah berbeda warna itu biasa. Berbeda kalau kitanya misalnya berada di pondok pesantren yang tadinya NU misalnya, ya umumnya ya pun sesama NU. Tapi kalau di YIN kan yang tadinya NU, yang tadinya Muhammadiyah itu agak sedikit pudar. Karena memang mata kuliahnya diajarkan memang seperti itu, tidak boleh fanatik. Nah, karena tidak fanatik itulah kemudian terjadi pernikahan. Itulah pentingnya sekufu itu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kalau tidak ingin sibuk nanti dalam berhari raya yang berbeda itu ya sebelum nikah harus sepemahaman dulu. Tapi faktanya akhirnya ketika tidak sekufu, tidak saling paham, menikah juga. Nah, andaikan kita suami istri, anak, bapak, orang tua itu bisa terjadi berbeda. Bapak misalnya memahami masih yang cara lama. Sementara anaknya karena sekolah itu menurut kita berkualitas, disekolahkan pula di situ. Nah, balik-balik dari kampus sudah berbeda pula dengan orang tuanya. Nah, gitu kan? Lalu bagaimana menyikapi? Menurut saya, pertama, toh tidak melanggar yang pokok. Nah, itu biarkan saja. Yang pokok tuh maksud saya, kalau cara sholatnya tidak lagi menghadap kiblat. Nah, itu pokok. Nah, kalau misalnya sholat tak penting lagi, kitab sucinya sudah beda, nabinya sudah berubah. Nah, ini kita sebagai orang tua harus tegas kepada anak. Nah, harus itu suami kepada istri. Tapi kalau hanya berbeda, istrinya misalnya Muhammadiyah, ya maunya sholat Idul Adha itu hari Sabtu, ya suaminya ini mungkin NU maunya sholat Jumat, ya monggo-monggo saja, tak usah pula dipersoalkan. Atau bukan karena itu, kita misalnya PNS yang kebetulan pejabat di atas kita itu sangat tegas, semua PNS harus ikut pemerintah. Nah, terpaksalah sholat minggu, walaupun hati kecil misalnya Sabtu, daripada periuk terbalik gitu ya. Saya
bicara seperti ini pernah diprotes juga orang, katanya Pak Mariono ini imannya lemah. Tentu saya sebagai mediator konflik rumah tangga ini sepandai juga ngayu. Sholat sunnah, sholat Idul Adha ini kan sunnah, tidak wajib. Tapi menyelamatkan perut keluarga menurut saya wajib. Daripada saya misalnya memaksakan diri sholat hari Sabtu, ya nanti kalau misalnya PNS kita copot atau minimal jabatan kita tak naik-naik, rumah tangga berantakan, anak sedang kuliah tak kuliah lagi kan, itu malah lebih berbahaya lagi. Nah, jadi maksud saya ya yang pertama, selama tidak melanggar yang pokok silahkan berbeda, itu tidak masalah. Ya, lalu mana yang harus lebih diikuti meskipun boleh berbeda? Ya tergantung situasi. Menurut saya tidak boleh ngotot-ngotot ya. Kalau misalnya anak melihat orang tua itu berbeda kemudian terjadi kontradiksi atau konflik batin, sepakati saja. Contoh ya, anak kita ini kadang-kadang kan bingung juga, ini yang diikuti bapak atau mama. Kalau anak tuh belum bisa paham atau tidak bisa diberikan pemahaman, ya menurut saya ini ikuti saja yang banyak. Kalau yang banyak ikuti pemerintah ya sudahlah, yang maunya Sabtu ikut saja ke pemerintah. Itu ya, kita kan juga perlu mempertimbangkan psikologis anak ya, seperti itu. Nah kemudian berikutnya ya, bagaimana cara kita mensikapi perbedaan ya. Pertama, kalaupun toh kita misalnya inginnya hari Sabtu tapi karena lingkungan hari Minggu, ya caranya kita sholat Idul Adha-nya tetap hari Sabtu, tetapi tidak harus ditunjukkan ke publik. Sholat di rumah saja. Nanti ketika hari Minggu, mungkin kita orang pemerintah atau dilihat tidak anak, kita datang tapi tak usah sholat gitu loh. Contoh, sebagai suami maunya hari Sabtu, ini contoh ya, istri ikut pemerintah atau NU hari Minggu, dan nembi menjaga jangan sampai oleh publik itu dianggap ini keluarga kok tidak kompak, ini keluarga kok terkesan tidak rukun, ini anak kok bagaimana memandang orang tua misalnya ya. Kita tetap saja sholat hari Sabtu tapi tak usah ditunjukkan ke publik. Tidak usah sholat di lapangan, tidak usah sholat di masjid, cukup di rumah saja. Toh sholat kan tidak harus berjamaah juga. Sholat Idul Adha itu kan sholat sendiri aja. Nanti ketika hari Minggu kita antar istri kita antar anak kita ke masjid, cukup dengarkan khutbahnya saja, tidak usah ikut lagi sholat Idul Adha, karena tidak boleh sholat itu 2 kali. Ini kan bagi cara mendidik ya. Atau sebaliknya, kalau kita misalnya berada di wilayah Sumatera Barat, saya melihat di wilayah Sumatera Barat nih, wow, mau pemerintah maupun tidak, kayaknya ikut Sabtu semua. Memang agak beda-beda ternyata ya. Nah artinya ikuti yang lebih banyak, toh sama-sama benar. Jadi tegasnya para pendengar dimanapun Anda berada ya, kalau saya lebih memilih mana yang kira-kira mudaratnya lebih kecil daripada manfaatnya. Kalau manfaatnya hari Sabtu lebih banyak, ikuti Sabtu. Kita tak usah pula berdebat, ini mana yang betul, mana yang salah. Menurut saya betul semua, karena toh ada dasarnya semua. Kalau hari Sabtu itu ru'yah, hisab ya, hitungan angka-angka. Karena sebenarnya menjadikan beda tuh karena dimulai dari penentuan tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya ru'yatul hilalnya bukan menjelang tanggal 10 ya, tapi menjelang 1 Dzulhijjah. Kalau yang hari Minggu pemerintah itu kan gabungan ru'yah dengan hisab. Jadi perbedaan itu tidak mungkin terhindarkan, termasuk perbedaan menghadapi hari raya Idul Adha ya. Memang walaupun tidak bisa terhindarkan, ke depan menurut saya pemerintah ini perlu duduk bersama dengan semua yang berbeda-beda itu ya, agar perbedaan itu diperkecil.
minimal jangan pula setiap tahun berbeda, gitu ya. Ya, toh apalagi perkara sunnah ya. Kecuali kalau berkaitan dengan sholat Idul Fitri, menurut saya ini kan berkaitan dengan puasanya itu kan wajib ya. Kalau Idul Adha ini tidak. Nah, tapi saya sering ditanya oleh orang, Pak Mariono, Bapak sholat yang mana? Kalau saya secara pribadi untuk sholat Idul Adha-nya diikuti pemerintah karena sudah diputuskan, dan itu menurut saya melibatkan para pakar ya. Tapi kalau untuk puasa Arafahnya besok. Kenapa? Karena wukuf Arafah itu wukuf di padang Arafah itu ya dilaksanakan besok ya, kalau nggak salah di mana, di Mekah itu kan besok. Oleh karena itu saya pun ya ngikut besok puasa Arafahnya. Ya Sabtu ya nggak apa-apa jeda, walaupun banyak di medsos masa ada istirahatnya, ya nggak apa-apa ya, kena nggak masalah kan, toh tidak sholat Idul Adha pun nggak masalah. Tapi kalau saya pasti sholat kan, memang ada jadwal khotib kan. Ya, ya. Yang menjadi wajib khotibnya itu sebenarnya itu, karena sudah sasarannya. Iya itu ya. Bagi yang tidak mau sholat pun nggak, karena ini banyak juga khusus di Kepri ya, besok itu hari hari Minggu itu sudah ada beberapa peri mau pergi ke Anambas untuk melaksanakan MTQ ya. Berarti beberapa kapal pun orang tak sholat tuh, muslim semua itu. Di Batam pun sudah ada yang berangkat itu ya. Nah, jadi memang berangkatnya bertahap ya. Itu ya. Kemudian yang kedua tentu suami istri perlu membiasakan diri berbeda itu lumrah gitu ya. Jangan sampai anak kita diajarkan ini salah, itu benar, itu salah, itu benar, itu hina, tidak. Tapi diajarkan apa ya, edukasi sehingga anak itu memahami itu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya pada hari Idul Fitri ini, Idul Adha ini perlu juga diberikan pemahaman ya tentang adanya penyakit PMK sapi itu ya. Ini juga jadi masalah tersendiri. Pertama, terlalu banyak orang yang sudah mendaftar potong hewan kurban, sapinya tidak ada. Nah, itu di sekitar RRI ini kalau nggak salah saya lihat pengumuman kemarin, mulai hari ini pendaftaran kurban stop. Nah, ada itu diumumkan, malah ada tulisan di situ tertulis, bukan tulisan ya, di layar masjid itu ya, karena kesulitan mencari sapi. Nah, jadi yang sudah membayar pun belum tentu juga dia dapat sapi. Nah, kalau itu enak, duitnya dikembalikan. Ini persoalannya ada di Batam ya, di sekitar kita ini juga. Sapi sudah dipesan, ya ada 4 ekor kemarin, sudah ditandai, gitu ya kan, berarti sudah dibeli. Duitnya sudah diberikan, sudah dibeli. Ketika mau diambil ternyata, ketika dapat laporan ternyata sapinya kena penyakit, tidak boleh disembelih. Nah ini kan persoalan. Si pedagang tak mungkin bisa mau mengganti karena sudah dibeli. Secara hukum kan sudah diserahkan, mestinya kita yang mengurus, bukan pedagang. Nah maksud saya ya, kalau ada kasus seperti ini, pihak yang berkorban tak usah ngamuk, tidak usah marah dengan panitia kurban. Tapi harus 2 kali berkorban. Tidak, karena tidak ada unsur kesengajaan juga. Yang kedua, tak bisa juga menyalahkan pedagangnya, karena pedagang kan juga tidak tahu ini kan penyakit yang dalam kondisi darurat. Jadi kan kita berkurban itu kan hakikatnya bukan motong hewan kurban, ini harus kita pahami ya. Tapi hakikatnya kita menunjukkan keikhlasan itu. Jadi kalau misalnya gara-gara kita tak jadi motong hewan kurban kemudian marah dengan panitia dan merajuk, ya sebenarnya niat kita ini kan bukan karena Allah. Berarti kita ini tak ikhlas berkorban. Kalau namanya sudah berkorban, sama dengan kita memasukkan uang ke kota infak. Nah 50.000 niat saya untuk bangun masjid. Perkara pengurus masjid atau panitia masjid itu korupsi duit, itu urusan dia. Yang penting niat kita kan sudah disampaikan. Begitu juga masalah berkurban. Lalu pertanyaannya memang yang jadi problem, betulkah mendapat pahala berkurban? Ya menurut saya tidak. Tapi insya Allah
mendapat pahala senilai berkurban. Tapi tentu berbeda. Sapinya pun tak disembelih, bagaimana pula mau disamakan? Tapi insya Allah niat sudah tersampaikan. Sama dengan begini, saya nanti malam mau sholat tahajud, tiba-tiba lupa menghidupkan alarm, gitu kan? Subuh pula bangunnya, itu kan? Lah, niat itu saja sudah dapat pahala, walaupun kita tidak sholat tahajud, sudah dapat. Cuman tentu mungkin pahalanya tidaklah sebesar sholat tahajud, tapi paling tidak niat sudah tersampaikan juga dapat pahala. Saya kira itu. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kembali pendengar yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp Ustaz, ada yang bergabung, ada Ibu Lin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mariono, saya ingin minta tips untuk menjelaskan perbedaan Idul Adha ini pada anak-anak kami yang masih kecil. Iya. Anak-anak kadang-kadang Ustaz kan ini kan. Iya. Jadi memang jadi orang tua ini harus ilmunya lebih hebat daripada anak. Makanya rajin-rajin baca buku, rajin-rajin buka Google. Bapak ini jangan asik main game aja. Mama jangan nonton film Korea terus. Bacalah ilmu itu. Misalnya contoh ya, kenapa cecak itu kok tidak jatuh? Karena anak nanya juga, itu ya. Jadi jawaban tuh jangan, tak usah urus-urus, bukan urusan kita. Nggak boleh seperti itu. Pokoknya orang tua, apapun pertanyaan anak harus bisa jawab. Termasuk itu tadi. Bagaimana tips menjelaskan kepada anak perbedaan hari raya? Jelaskan saja. Di sana kok udah hari raya. Bilang saja kepada anak, bahwa sholat Idul Adha itu dimulai dari penentuan terlihatnya hilal. Itu saja ketika awal Zulhijjah kemarin. Sang satu pedomannya pakai hisab, pakai hitung-hitungan. Yang satu hisab dan ru'yat, harus betul-betul melihat. Ya, kalau misalnya nanti anak masih tak jelas juga, ini bukunya. Ini bacaannya, begitu. Yang jelas orang tua jangan sampai kehabisan akal aja. Jelaskan. Itu jangan anak, kau tak usah urus ya, tak usah ikut campur. Nggak boleh begitu. Sebagai orang tua jelaskan. Setelah jelaskan perbedaan itu, bilang saja dua pendapat itu sama-sama benar. Katakanlah yang hari Sabtu benar. Toh Saudi juga hari Sabtu. Para pakar yang hari Sabtu juga banyak orang hebat-hebat, profesor, ahli falak. Begitu juga yang hari Minggu. Sudah diputuskan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, bahkan negara ASEAN 7 kalau enggak 7 apa 8 negara ASEAN itu juga semua melaksanakan sholat Idul Adha hari Minggu. Rasanya mustahil lah orang se-ASEAN salah semua, sayang. Jadi kok bisa beda? Beda, mak bapak aja bisa menjadikan kamu karena beda. Gitu, saya pandai-pandai aja lah orang tua tuh dengan anak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Mas. Mudah-mudahan mungkin bisa memahami ya. Karena memang kadang-kadang anak-anak ini kalau bertanya Ustaz di luar dugaan kita. Oh iya, kalau tak cerdas susah orang tua. Oke. Kembali di Manam 351 dan juga kita break Ustaz, nanti kembali lagi setelah yang satu ini. Ada yang ingin bertanya, kita coba ya. Manam 351 di malam hari ini, silakan yang ingin bergabung, kita coba ya. Sambil menunggu kita hadirkan yang satu ini. Assalamualaikum. Iya, dengan Mama Boy, silakan dengan Ustaz Mariono, Mama Boy. Silakan. Tak ada suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu. Sila. Cuman kalau mengenai puasa Ustaz, misal kita puasa yang Sabtu kita masih puasa. Sedangkan orang Sabtu itu udah sholat. Gimana itu Ustaz? Oke. Terima kasih Mama Boy. Salam. Oke. Jadi gini Bu, kalau ibu ikut saya lebaran hari Minggu,
Tapi puasa Arafah itu hari Jumat besok. Kenapa, Bu? Karena kan puasa Arafah ini berarti mengikuti kapan wukuf di padang Arafah di Mekah situ. Maka saya besok. Tapi kalau Ibu nak milih Sabtu, menurut saya tak salah juga. Kenapa, Bu? Karena puasa Arafah itu kan memang tanggal 10 Dzulhijjah ya. Nah, jadi oleh karena itu yang 10 apa 9 Dzulhijjah. Kan memang ketentuannya gitu, tarwiyah 8, 9, 10 sholat Idul Adhanya. Enggak masalah juga, Bu. Tapi kalau saya, Bu, lebih sreg. Ini kan kembali ke hati, Bu. Ibu ini lebih khusyuk mana? Kalau saya meyakini karena Arafah itu pada hari Jumat, ya saya pun mengikuti. Tapi kalau Ibu nak ngambil Sabtu, sila aja. Kenapa, Bu? Karena memang puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi itu, Bu. Jadi Ibu nak milih yang mana? Kalau ikut saya ya Jumat besok, Bu. Kalau ikut saya, kalau tidak pun silakan. Intinya, Bu, mau sholat mau tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Sabtu, mau hari Jumat silahkan saja. Toh puasa urusan internal, tidak terbuka ya. Tapi kalau sholat Idul Adhanya memang perlu pertimbangan khusus karena banyak yang dijaga. Kalau kita misalnya posisi jabatannya sekda, nah, kalau Ibu nak sholat pula hari Sabtu bisa kena goyang itu, Bu. Nah gitu ya, contoh begitu. Maksud saya kalau sholat, kalau puasa ini kan tak terlihat lah. Terserah Ibu lah mana yang disuka, silahkan. Oke, siap. Terima kasih untuk apa yang ditanya mereka pun kembali di 46 di kantin nomor 1 yang bergabung. Selamat malam, assalamualaikum. Saya Abang Kasim, silakan. Sama Ustadz Mariano, makasih. Waalaikumsalam, sila. Iya. Nah. Ya, kalau besok puasa jangan puasa Arafah. Kalau Bapak lebarannya ikut, Bapak di Malaysia ya, apa Singapura? Oh, Tanjung Balai, berarti satu negara dengan kita ya. Ya, kalau Bapak lebaran itu misalnya hari Minggu, nak puasa besok, boleh. Tergantung niat. Nak Arafah apa nak tarwiyah. Kalau Bapak nak Sabtu puasa juga, ya berarti besok niatnya jangan niat Arafah, niat tarwiyah. Sabtu baru Arafah. Iya. Kalau pendapat orang kita dulu itu kalau orang korban kambing itu atau berlembu, kaki dia bacung pokoknya dia tidak dikeran, batikan kaki dia itu korban batikan, kepala dia itu, atau buat dia dalam kepala dia itu kemudian di kapan. Ada pendapat sama sekarang kita mau bahas katanya membuat dana tapi yang mana yang bagus buat aku yang anak korban ya. Oke, terima kasih Abang Kasim. Ya. Jadi gini, Pak, itu tak ada dalam ajaran Islam yang kontroversi itu tuan rumah dapat paha, dapat kepala, tapi bukan untuk dikubur, untuk dimasak. Boleh. Jadi sebenarnya bagian hewan kurban yang diberikan kepada yang berkurban harus sama dengan yang lain. Jadi kalau misalnya orang lain dikasih 2 kilo, kita pun 2 kilo. Karena kita kan sudah berkurban. Iya. Itu yang kontroversi ya. Ada yang paling umum bagian orang lain sama dengan bagian kita. Tapi ada tuan rumah minta khusus kepala. Misalnya kan paha, nah, gitu kan ada memang ya. Menurut saya selama tidak berlebihan dan panitia menyetujui, ini kan kata kuncinya panitia. Kalau panitia menyetujui silahkan, kalau kurbannya melalui panitia. Di beberapa kampung kan kurban ini kan sebenarnya kan kita sendiri yang motong,
kita sendiri yang motong, kita yang masak, diundanglah orang seluruh desa tuh kan, habis itu sampai dibawa pulang, bisa juga, terserah lah. Tapi kalau kaitan kata bapak tadi, maning dibungkus kain kapan gitu kan, ada perut, ada kaki, ada kepala, itu tidak boleh. Mungkin yang bapak maksud itu memang dulu di beberapa daerah kampung ya masih ada, nak bangun rumah, nah, misalnya kan ini rumah supaya awet, tidak ada masalah, biasanya rumah besar ya. Nah, bangun sekolah, jembatan, karena dulu ada isu daripada mengorbankan kepala manusia, katanya kan, tak betul tak tidak itu sebenarnya kan, tapi yang jelas waktu kita kecil itu pernah ditakut-takuti orang tua ya, diganti dengan kepala kerbau atau kepala lembu. Menurut saya itu syirik, tak ada dalam ajaran Islam tuh. Maksud saya Pak kepada Bapak, kalau ada orang tua-tua seperti itu dulu ya sudahlah, kita maafkan saja, jangan sampai pula kita niru-niru ya. Memang saya melihat isu masih ada, tapi saya belum melihat langsung kalau sekarang. Kalau zaman dulu memang ada, tapi bukan kepala manusia, hewan tadi, kerbau terutama ya. Saya kira itu Pak Kasim. Ya, terima kasih Pak Kasim di Pananti nomor 1 kita terima lagi. Assalamualaikum. Bang Main, sehat Bang Main? Oke, langsung dengan Ustaz Mariono Bang Main. Gimana? Ini pertanyaan sama Ustaz. Apa kabar Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Gimana? Saya bertanya saudara perempuan. Dia sholat itu suaranya lantang, kan? Terdengar menyambutkan suara lelaki. Apa hukumnya Ustaz? Oke, siap. Oke, itu Bang Main ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Main. Dia kalau imaman sesama wanita, terutama suara imam ya memang harus lantang karena posisinya sebagai imam. Kalau kita dengar ngapain pula jadi makmum atau dengarkan suara imam itu kan. Mestinya kalau wanita sedang sholat berjamaah ya kita menjauh. Jangan salahkan wanita yang membaca lantang kalau dia menjadi imam. Memang harus lantang juga ya, tapi dengan catatan makmumnya kan perempuan. Karena ada di beberapa tertentu misalnya perempuan ini kan sholat berjamaah juga gitu ya. Nah, makanya sholat wanita berjamaah itu tidak perlu pakai speaker. Ada juga memang, tapi biasanya di pondok pesantren seperti itu. Nah, lalu pertanyaan Bapak tadi, apakah boleh? Jelas Pak, kalau sholat kan harus lantang. Tapi kan di luar sholat, suara wanita itu bagian dari aurat. Maksiat sebenarnya, inilah kontroversinya MTQ. Nah, ini kebetulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 ya. Makanya ada yang tidak setuju MTQ itu. Karena katanya suara wanita itu maksiat. Kan begitu, maka wajar tidak ada yang setuju. Tapi menurut saya ya kalaupun toh maksiat itu kan dosa kecil ya, mungkin dengan dia baca istighfar manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, menurut saya sih tidak masalah. Itu kenapa dengan dilombakan orang akan semangat belajar baca Al-Quran, semangat mencintai Nabi. Menurut saya insya Allah mudaratnya itu lebih kecil daripada manfaatnya. Tapi intinya Pak, suara perempuan itu memang maksiat. Tetapi secara umum saya kok belum melihat gara-gara ngaji sholat itu tidak menimbulkan korban kan? Sampai suami berzina. Yang jadi masalah ini kan perempuan nyanyi yang lagunya mendayu-dayu. Makanya wanita ini kalau suami ngomong assalamualaikum, kalau istri bolehlah mendayu-dayu. Ini suami menyapa dia kasar, tapi laki-laki lain lembut pula. Itu pula yang keliru. Jadi intinya hati-hati sebagai wanita. Betul apa kata Bapak tadi, memang suara wanita ini bisa juga menjadi setan ya. Baik, dari mana saja berada masih di Pro 1 RRI Batam dan masih bersama dengan Ustaz Mariono di kesempatan malam hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung Ustaz. Monggo silakan di intisari malam hari ini. Oke, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, untuk menjadikan damai ternyata bukan hanya terpenuhinya keinginan kita damai dalam segala hal ya, bernegara, bermasyarakat, dan dalam keluarga.
ternyata yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus terbiasa mensikapi perbedaan itu. Tetapi perbedaan ini pun tetap kita jangan melanggar aturan. Kalau negara itu tentu bertentangan dengan Pancasila misalnya. Kalau masyarakat sesuai ketentuan. Dalam berumah tangga juga jangan sampai melanggar agama tadi. Jadi meskipun misalnya kita wajib menghargai perbedaan, tapi kalau kira-kira kita bertentangan dengan agama ya wajib kita tolak. Seperti itu. Contoh menikah beda agama, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau sekedar barang-barang yang furu'iyah, beda sholat hari raya, ini ada yang kunut, ada yang tidak, itu mari kita biasakan jangan berbeda. Ada yang lebih lucu lagi, kadang-kadang berbeda pilihan partai politik pun sudah ribut. Di Batam ini menurut saya biasa aja lah. Suami istri beda partai, beda caleg aja biasa, tak perlu dipersoalkan. Nah, mensikapi perbedaan dalam keluarga sebenarnya, saya ulangi ya, sebenarnya walaupun itu hal yang furu'iyah, kalau bisa memang dihindari. Kalau bisa ya. Pertama, supaya terkesan kompak di mata anak. Kecuali anaknya sudah dewasa semua. Anak yang sudah dewasa itu yang saya maksud ya 17 tahun ke atas. Kenapa bapak dengan ibu berbeda sholatnya? Itu anak maklum karena pengaruh. Tapi kalau anak yang nggak paham itu jadi masalah itu sebenarnya ya. Oleh karena itu sedapat mungkin ya, karena ini masalah sunnah terutama sholat idul adha, ya kompak-kompak saja, sepakati saja, tak usah terlalu ego ini yang paling benar, itu yang salah. Mana yang kira-kira lebih menyelamatkan masa depan keluarga, masa depan anak. Kecuali masalah akidah, wajib ikuti pasti. Tapi kalau hanya masalah sunnah, sepakati saja bagaimana baiknya. Itu satu ya. Yang kedua, kita juga andaikan berbeda pilihan sholat idul adha, jangan pula kita merasa paling benar sehingga menyalahkan orang lain. Kan bisa kita lihat sekarang diskusi di berbagai macam grup WA, medsos itu kan, yang Sabtu menyalahkan yang Minggu, itu kan bisa kita rasakan itu ya, yang Minggu menyalahkan yang Sabtu. Oke, itu dalam konteks organisasi, tapi dalam konteks keluarga harus saling pahami. Tak bisa kita saling paksakan. Ini kan masalah keyakinan, masalah perasaan, masalah kebiasaan. Kalau memang ingin sama, tidak ingin berbeda, itulah pentingnya sebelum akad nikah sekufu itu. Kan dalam ajaran Islam diajarkan sekufu. Sekufu itu sepadan. Pengertian sepadan itu saling memahami. Itu satu ya. Yang kedua, ini berkaitan perbedaan orang tua dengan anak. Kita jangan hanya melihat anak kita misalnya dimasukkan ke lembaga yang bonafit, lembaga yang mentereng. Nah, tapi kalau kira-kira anak kita akan berbeda dengan orang tua, pusing juga. Misal contoh, kita ini orang tua yang membiasakan diri tahlilan, membiasakan diri berjanji, membiasakan diri berdoa bersama-sama, biasa kunut. Karena kita bercita-cita anak kita ingin menjadi tahfiz, ini sekolahnya hebat, orang lain berbondong-bondong masuk ke situ, apalagi ada gratis pula, misalnya kan, dimasuklah ke situ nanti, pulang-pulang nyalahkan bapaknya pula. Anak tegur, kan banyak kejadian itu. Ini salah, itu salah, ini pusing bapaknya kan. Nah, maksud saya kepada orang tua, kalau orang tua tidak siap berbeda, pastikan masukkan pendidikan anaknya sesuai dengan kebiasaan orang tua. Kecuali orang tuanya siap berbeda. Kalau saya siap-siap saja, karena saya orangnya lebih ke nasionalis sebenarnya. Selama tidak melanggar yang furu'iyah, gas saja. Tapi kan ada orang yang tidak ingin seperti itu. Nah itu ya. Maka itu menurut saya yang terakhir kepada kita semua, pentingnya saling menghargai. Ya, yang mau Sabtu silahkan, tak usah ditertawakan, tak usah disalahkan. Yang mau Minggu, monggo, tak usah ditertawakan dan tidak usah disalahkan. Hanya saja untuk saya pribadi, khusus
puasanya, puasa Arafah, saya lebih memilih mengikuti yang di Arab Saudi, yaitu hari Jumat, karena lebarannya hari Sabtu. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih untuk Ustaz Mariano sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam Solusi Keluarga Sakinah, dan kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.